Musa memanggil Yosua dan menyampaikan dua pesan kepadanya. Mengapa sampai Musa menyampaikan pesan itu kepada Yosua? Sebab Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan. Musa tidak lama lagi akan meninggal dunia. Pesan Musa yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan patah hati. Mengapa hati? Mengapa bukan pikiran? Bangsa Israel ternyata punya keyakinan bahwa pusat pertimbangan manusia adalah hati. Hati yang stabil menolong manusia dapat mengambil keputusan yang benar. Apalagi dia adalah seorang pemimpin. Apa saja yang membuat hati kita lemah? Apa saja yang membuat hati kita tidak kuat? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, kata-kata negatif. Kata-kata yang negatif ini ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ada satu tips, yaitu kita mesti berpura-pura seolah kita tidak mendengar atau seolah-olah kita tidak tahu. Kita pura-pura tidak tahu ketika ada yang diam-diam membicarakan kita di belakang. Kita pura-pura tidak tahu ketika ada yang membenci kita dan mencaci maki kita. Kita pura-pura tidak tahu ketika ada yang menyindir kita dengan emosi atau hal buruk lainnya. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mendengar. Itu yang harus kita lakukan. Mengapa harus demikian? Ya. Mengapa kita pura-pura tidak mendengar? Mengapa kita pura-pura tidak tahu? Nah, semuanya itu untuk melatih diri membingkai sesuatu dengan sederhana. Artinya ketika kita dibenci, kita tidak balik membenci. Ketika kita dihina, kita tidak balik menghina. Ketika kita diomongin, kita tidak ikut gosip. Dengan berpura-pura tidak tahu, hati kita menjadi stabil dan kita tetap dapat menjalin keakraban dengan sesama kita. Hal yang kedua yang membuat hati kita lemah adalah pertimbangan akal budi kita. Manusia selalu suka menganalisa. Itu manusia. Nah, manusia yang mendiami tanah Kanaan ternyata ada yang berperawakan raksasa. Dalam logika akal budi kita, tidak mungkin domba dapat mengalahkan serigala. Itu logika akal budi kita. Nah, hal ini jika kita percayai, hati kita menjadi lemah. Kita menjadi gentar dan takut. Nah, bagaimana mengatasi hal ini? Logika akal budi kita mesti tunduk pada logika iman. Itu yang harus ada pada kita. Iman kita kepada Tuhan harus lebih kuat melampaui logika akal budi kita. Yang ketiga yang bisa membuat hati kita lemah, lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang pesimistik. Orang-orang yang pesimistik ini itu nampak dari perilaku mereka, dari kata-kata mereka yang cenderung negatif. Ketika mereka berhadapan dengan tantangan, ketika mereka berhadapan dengan pergumulan kehidupan, mereka melihat itu sebagai beban yang besar. Mereka ketakutan, dan itu nampak dari ucapan dan perilaku mereka yang cenderung negatif. Jika pemimpin tidak hati-hati, pemimpin gampang saja terbawa arus, hatinya ikut menjadi lemah. Dan Musa pernah mengalami ini. Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, ada banyak orang pesimistik yang nampak, yang terlihat dari ucapan mereka dan perilaku mereka yang menentang Musa. Musa pada berbagai momen dapat mengatasi itu. Tetapi ada pada satu momen Musa tidak dapat mengatasinya. Dia menjadi marah. Dan karena kemarahannya itu, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Musa tidak ingin Yosua hatinya menjadi lemah.
Yosua sebagai pemimpin harus memiliki hati yang kuat, harus kokoh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati. Karena itu Musa memberikan pesan-pesan yang dapat menguatkan, meneguhkan hati Yosua. Kita mesti tampil seperti Musa, memberikan kata-kata yang dapat menguatkan, yang dapat meneguhkan hati, yang membuat orang tetap bertahan dalam imannya kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya yang harus dimainkan, peran yang harus dimainkan oleh orang Kristen dewasa ini. Pesan Musa yang kedua kepada Yosua adalah Tuhan sendiri akan berjalan di depan. Tuhan sendirilah yang akan menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Pesan Musa ini berangkat dari kenyataan pengalaman yang dia alami. Ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka. Matahari di waktu siang tidak menyakiti mereka, sebab Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan. Di malam hari, jalan dapat mereka tempuh, sebab Tuhan menyertai mereka, berjalan di depan mereka dalam bentuk tiang api. Tuhan yang menyertai, itu kita kenal dengan nama Immanuel. Tanamkan konsep Immanuel ini kepada anak-anak kita sejak dia masih kecil. Tanamkan konsep ini agar dia bertumbuh sebagai anak yang berani, sebab dia yakin ada Immanuel, ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Jangan tanamkan konsep setan, cerita tentang setan kepada anak-anak kita, sebab nanti dia akan bertumbuh menjadi anak yang penakut, sebab ditakut-takuti oleh cerita setan. Di saat segala jalan seolah-olah buntu, di saat kita punya pergumulan hidup yang berat, jangan lepaskan Immanuel, keyakinan tentang Immanuel, sebab dengan berpegang pada keyakinan itu, kita beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Keyakinan tentang Allah yang menyertai, keyakinan tentang Immanuel juga dapat membuat kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, sebab ada Allah yang menyertai kita. Yosua pada akhirnya mengikuti pesan Musa. Dia memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, dan dia berhasil. Kita semua berada di gerbang tahun 2021. Ibarat sebuah perjalanan, kita masih berada di garis start. Di awal perjalanan ini, kita tentu memiliki harapan sukses ke depan. Kita ingin pribadi kita sukses di tahun 2021. Kita ingin keluarga kita sukses di tahun 2021. Kita ingin usaha kita, bisnis kita sukses di sepanjang tahun 2021. Jika itu yang menjadi harapan kita, mari kita berpegang pada dua pesan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan patah hati, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita di sepanjang tahun 2021 ini. Bangunlah keyakinan bersama dengan Sang Immanuel. Kita pasti sukses di sepanjang tahun 2021 ini.